Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil arbab wa musabbibil asbab. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil ajami wal arab wa ala alihi wa sahbihi ulil albab wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ab wa ba'd. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas sedikit daripada sesuatu yang terjadi di bulan Safar, khususnya lagi sesuatu yang terjadi di akhir Rabu bulan Safar, karena banyak pertanyaan daripada masyarakat, apakah betul banyak daripada bala Allah Subhanahu wa taala Allah turunkan di bulan Safar ini ataupun di Rabu akhir bulan Safar ini. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mungkin sebelumnya kita flashback, kita mundur ke belakang daripada pertama kalinya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa syariat, itu syariatul Islam. Allah Subhanahu wa taala sudah menghilangkan daripada mu'taqadat tersebut, daripada keyakinan ahlul jahiliyah yang bertentangan dengan akidah as-salimah ataupun dengan keyakinan yang betul. Kita bisa lihat di awal daripada datangnya agama Islam ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menghilangkan ataupun memberikan kode, memberikan daripada suatu sinyal bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak percaya dengan itu semua. Apa yang mereka yakinin daripada apa-apa yang bertentangan dengan agama Islam. Contohnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikah di bulan Safar. Itu pada saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum diangkat ataupun belum diutus menjadi nabi. Cuman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai insting, mempunyai hati yang memang hatinya beliau tersebut adalah hati yang selim, hati yang bersih, hati yang memang betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak percaya dengan sesuatu yang bertentangan dengan akal beliau, dengan hati beliau. Maka pada zaman tersebut, zaman Zahidiyah tersebut, orang-orang pada saat itu paling anti untuk menikah ataupun menikahkan orang anaknya pada bulan Safar. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak yakin, tidak percaya dengan itu semua. Beliau menikah dengan Sayyidina Khadijah pada saat bulan Safar. Dan juga setelah datangnya Islam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahkan daripada putrinya yang paling beliau cintai, yaitu Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Beliau juga menikahkan putrinya tersebut di bulan Safar. Untuk apa? Untuk menghilangkan daripada apa orang-orang jahiliyah yakin bahwasanya bulan Safar tersebut bulan yang sial, ataupun bulan Safar tersebut adalah bulan yang penuh bala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk daripada sesuatu yang bertentangan dengan agama ini. Hendaklah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala meyakini, berakidah dengan akidah yang betul bahwasanya tidak ada sesuatu yang bisa memberi manfaat dan juga tidak ada sesuatu yang bisa memberi mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebab-sebab Allah Subhanahu wa taala, mungkin Allah Subhanahu wa taala memang dengan adatnya Allah Subhanahu wa taala memberikan sebab tersebut untuk bisa memberikan manfaat ataupun memberikan mudarat. Tapi sejatinya yang memberikan manfaat ataupun yang memberi mudarat hanya Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti Nabi Allah Ibrahim, yang mana beliau dimasukkan ke dalam api, namun api tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa taala tidak bisa membakar. Walaupun kalau kita pikir dengan otak kita ataupun dengan hukum adatnya bahwasanya setiap api pasti bisa membakar, tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka di atas dari sebab tersebut ada musabbibul asbab, ada zat yang memberikan sebab tersebut bisa memberi manfaat dan juga sebab tersebut bisa memberi mudarat. Bulan Safar itu adalah bulan sama seperti bulan-bulan yang lain. Tidak ada yang namanya bulan tersebut bulan yang sial ataupun bulan yang banyak daripada bala Allah Subhanahu wa taala turunkan, karena di setiap harinya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kebaikan dan juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan daripada kejelekan pada hari tersebut. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk setiap hari berdoa meminta kebaikan di hari tersebut. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa, Allahumma inni as'aluka
khaira hadzal yawm wa khaira ma fi wa khaira ma qablah wa khaira ma ba'dah. A'udzubika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fi wa syarri ma qablah wa syarri ma ba'dah. Ya Allah, aku meminta daripada kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalam hari ini, kebaikan sebelum hari ini, dan kebaikan di sesudah hari ini. Begitu juga aku berlindung kepadamu dari keburukan yang engkau turunkan pada hari ini, di dalam hari ini, dan sebelum hari ini ataupun sesudah hari ini. Karena di setiap hari Allah Subhanahu wa taala pasti menurunkan kebaikan dan juga kemudaratan. Tadi tidak ada hari khusus ataupun hari pada saat Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala semuanya pada hari tersebut sebagaimana yang diyakini sebagian oleh masyarakat. Untuk itu semua kita sebagai muslim, kita sebagai orang yang berakidah, yang akidah tersebut insya Allah akidah as-salimah, kita harus tidak percaya dengan itu semua. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, la adwa wala tiarata wala hamata wala safara. Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan bahwasanya la adwa, tidak ada penyakit yang bisa menular dengan sendirinya, wala tiarata ataupun wala tirata, tidak ada tiarah ataupun tirah. Itu adalah kalau dilihat bahwasanya pada zaman dahulu mereka orang-orang jahiliyah, kalau mereka mau berpergian ataupun mereka mau melakukan sesuatu, biasanya mereka melempar burung ataupun melepaskan burung. Mereka lihat kalau burung tersebut terbang ke arah kanan, artinya apa? Itu pertanda baik. Kalau dia mengarah ke kiri, itu artinya pertanda buruk. Itu juga dihilangkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan sabdanya wala tiarata wala hamata. Begitu juga dengan hama. Hama artinya itu kalau arti aslinya adalah kepala. Ataupun di sini adalah burung hantu. Mereka berkeyakinan bahwasanya kalau ada burung hantu hinggap di rumah seseorang, artinya ada ruh al-qatil, ada ruh orang yang terbunuh dari rumah tersebut yang belum diambil pembalasannya. Jika sudah dibalaskan dendamnya, maka burung tersebut akan hilang. Itu juga dihilangkan oleh Rasulullah SAW dengan sabdanya wala hamata. Kemudian pembahasan kita sore hari ini adalah safar. Begitu juga dengan safar. Safar ini dihilangkan oleh Rasulullah SAW. Mu'taqadat, sesuatu yang diyakini orang-orang jahiliyah pada saat itu bahwasanya safar bulan yang jelek, safar bulan yang penuh dengan mudarat, penuh dengan bala. Nabi Muhammad SAW menghilangkan itu semua. Nabi mengatakan wala safara. Begitu juga tidak ada keburukan di bulan safar ini. Ya. Ulama berbeda pendapat bahwasanya safar yang dimaksud di hadis tersebut apakah bulan safar atau yang lain. Ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya safar adalah bulan safar itu sendiri, bahwasanya tidak ada keburukan di bulan safar yang Allah turunkan melebihi bulan-bulan yang lainnya, artinya sama aja semua. Kemudian ada yang juga yang berpendapat bahwasanya ini adalah yang dihilangkan oleh Nabi tersebut adalah an-nasi. An-nasi artinya disebutkan di dalam Al-Quran, innaman nasi'u ziyadatun fil kufur. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya nasi itu yang kalau ditafsirkan oleh para ahli tafsir artinya memajukan daripada satu bulan ke bulan yang lain dan mengundurkan bulan tersebut ke bulan yang sebelumnya. Misalnya mereka orang jahiliyah itu diharamkan untuk berperang pada bulan-bulan haram, seperti bulan Rajab, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Mereka merasa lama mereka tidak perang ataupun waktu ini sangat lama, 3 bulan tidak boleh perang. Akhirnya mereka punya inisiatif untuk mengakhirkan daripada bulan Muharram ditaruh di bulan Safar, kemudian bulan Safar mereka majukan ke bulan Muharram. Itu semua dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pendapat yang ketiga bahwasanya Safar yang dimaksud di sini adalah hayyatun, penyakit, yaitu berupa ada ular ataupun seperti sesuatu hewan di dalam perut yang bisa membuat perut tersebut sakit, dan diyakini oleh mereka penyakit ini bisa menular ke orang lain. Itu juga dibantah oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian kalau kita melihat para salaf kita terdahulu juga, khususnya mereka Sadatuna Al-Ba'alawi di Hadramut, mereka untuk menghilangkan itu semua mereka mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kita dapati mereka tersebut keluar pada akhir Rabu bulan Safar yang diyakini beberapa orang bahwasanya itu hari banyak balaknya. Mereka untuk menghilangkan daripada
keyakinan tersebut, mereka keluar bersama keluarganya. Mereka bertamasya, duduk di duduk di kebun-kebun, kemudian mereka membaca daripada kitab salaf, kitab-kitab yang ringan. Mereka menunjukkan kepada yang lain bahwasanya tidak ada yang namanya keburukan, tidak ada bala, tidak ada yang namanya kesialan di akhir Rabu bulan Safar ini. Itulah yang harus kita ikuti. Kita tidak yakin, kita tidak percaya kepada sesuatu apapun bisa memberikan mudarat dengan sendirinya ataupun memberikan manfaat dengan sendirinya kecuali izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga, tapi ada yang bilang, gimana kalau ada daripada doa-doa yang khusus dibaca di akhir bulan Rabu ini daripada mujarrabat, daripada sesuatu yang sudah dicoba oleh para ulama. Mujarrabat ini juga diperbolehkan. Mujarrabat artinya apa? Doa yang mereka bukan hadis ya, bukan dari Nabi Muhammad SAW, tapi mereka berdoa dengan itu karena diperbolehkan oleh agama. Mereka berdoa, kemudian mereka tahu bahwasanya doa mereka itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya mujarrab. Mereka mendapatkan bahwasanya doa tersebut mujarrab. Sebagaimana di dalam hadis bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah didatangi oleh seorang sahabatnya yang telah meruqyah. Meruqyah artinya mengobati orang sakit dengan hanya membaca surat Al-Fatihah. Kata Nabi, kok bisa ente mengobatinya dengan Al-Fatihah? Padahal aku tidak pernah mengajarkannya kepadamu, yaitu mengobati orang sakit dengan membaca Al-Fatihah. Ya, aku yakin bahwasanya di dalam Al-Quran khususnya di surat Al-Fatihah ini mempunyai keistimewaan yang istimewa yang bisa aku jadikan sebagai ngobatin. Maka aku jadikan Al-Fatihah tersebut untuk meruqyah orang tersebut dan alhamdulillah orang tersebut sembuh. Nah, itu daripada mujarrabat, daripada sesuatu yang dicoba oleh para ulama. Itu ada tendensinya, ada sesuatu yang dicontoh daripada sahabat Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka bertanya, bagaimana dengan doa tersebut? Apakah doa ini menunjukkan bahwasanya itu ada keburukan, ada sesuatu yang mudarat di akhir bulan Safar? Ini tidak tidak menunjukkan bahwasanya di akhir bulan Safar tersebut ada sesuatu yang buruk ataupun sesuatu yang mudarat. Tapi itu semua hanya mimbab ittiqaul asbab. Nabi Muhammad SAW juga menganjurkan kepada kita untuk menjaga diri kita daripada sebab-sebab yang bisa memberikan kemudaratan kepada kita. Sebagaimana dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwasanya firra minal majdzumi firaraka minal asad. Larilah daripada orang yang sakit kusta sebagaimana kau lari daripada singa. Artinya apa? Nabi Muhammad SAW di samping beliau menghilangkan daripada keyakinan ataupun mu'taqadat orang ahli jahiliyah bahwasanya sebab-sebab tidak bisa memberikan mudarat dengan sendirinya, tapi Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan kepada kita untuk menjauhi, untuk menghindari daripada sesuatu yang bisa menyelakakan kita daripada sesuatu tersebut. Artinya kita di sini hendaklah mengambil daripada sesuatu yang tengah-tengah. Kita tidak yakin dengan sesuatu yang menjadi bisa memberikan manfaat ataupun mudarat dengan sendirinya, tapi kita juga tidak meninggalkan daripada doa-doa yang diajarkan oleh para ulama kita di akhir Rabu bulan Safar ini. Kita isi dengan doa-doa tadarruk kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ada sebagian ulama yang mereka tersebut dengan hijab yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka bisa melihat bahwasanya memang ada beberapa bala yang Allah turunkan di akhir bulan Safar ini. Untuk menjauh itu semua, hendaklah kita semua berdoa, kita tadarruk kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan meyakini bahwasanya tidak ada yang bisa memberi manfaat atau mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu bisa menjadi pedoman bagi kita semua bahwasanya apa yang harus kita lakukan di bulan Safar ini. Hakadha minni, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.